Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti kalian sehat-sehat semua. Eh, Hari ini kita akan memulai perkuliahan daring atau online tentang mata kuliah ichtiologi. Materi yang kita ajarkan hari ini adalah sistem rangka, di mana sistem rangka ini sangat penting untuk ilmu dasar dari ikan. Selanjutnya, perkuliahan ini semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian dapat mendengarkan dan menonton video ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem rangka. Rangka berfungsi menegakkan tubuh. Jelas bahwa dia itu dapat membentuk pola dasar tubuh, bentuk tubuh, ya. Jadi rangka itu menegakkan tubuh dan membentuk pola dasar tubuh. Selanjutnya dia melindungi organ tubuh. Jelas bahwa di dalam tubuh ikan ada tulang yang melindungi organ dalam, misalkan adalah tengkorak, ya, melindungi otak, dan tulang kosti untuk melindungi organ dalam internalnya, seperti hati, ya, hati, jantung, apalagi lambung, ya. Selanjutnya fungsi rangka adalah tempat membentuknya butir darah merah. Jadi selain limfa memproduksi darah merah atau disebut eritrosit, juga tulang memproduksi sel darah merah, di mana yaitu ada di sumsum tulang belakang. Selanjutnya dia sebagai menunjang, menyongkong, tempat menempel atau berkaitan dengan organ tubuh. Jadi selain itu organ tulang atau sistem rangka juga akan tempat melekatnya organ tubuh atau otot. Otot kan tulang, atau otot tahu ya, otot ya, muskulus ya, bahasa latinnya muskulus. Itu dia menempel di antara tulang. Menentukan bentuk tubuh, ya jelas bahwa interaksi tulang dan otot itu akan menjadi suatu pergerakan atau ya satu aktivitas. Tulang itu adalah sebagai aktivitas yang pasif, sedangkan otot adalah aktivitas yang aktif. Tulang pasif, otot aktif. Jadi sebenarnya tulang itu tidak bisa bergerak tanpa otot. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi yang aktif itu adalah otot, yang menarik, merelaksasi, menarik dan mengendor, ya. Jadi itulah tugas dari otot. Selanjutnya adalah tulang dibagi menurut asalnya ada dua, tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan itu jelas terdapat pada ikan-ikan hiu dan pari, sedangkan tulang sejati terdapat pada ikan mas atau mujair. Artinya apa perbedaan tulang rawan dan tulang sejati? Kalau tulang rawan itu terbentuknya pada tahap kondrisites, sedangkan pada tulang sejati itu akan terbentuk pada tahap osteosites. Jadi kalau tulang rawan, ya, pasti itu terdapat pada ikan-ikan yang tulang rawan. Tetapi pada ikan tulang sejati, sebagian besar dibentuk oleh tulang rawan dan tulang sejati. Nah, itu perbedaannya. Ya, itu perbedaan ikan yang bertulang rawan dan ikan yang bertulang sejati. Pola dasar tubuh. Jadi, artinya di sini bahwa tulang itu akan membentuk pola dasar tubuh, ya, seperti bentuk kepala, bentuk badan, dan bentuk ekor. Beberapa macam bentuk dasar tubuh itu adalah ada yang simetris, ada yang
bilateral simetris. Artinya simetris itu kiri dan kanan itu sama, sedangkan bilateral simetris hanya sebelah aja yang membesar. Oke, coba kita bahas tentang bentuk pola tubuh pada ikan yang berbentuk torpedo. Artinya bentuk torpedo itu dengan perilakunya adalah dia adalah ikan perenang cepat. Coba Anda perhatikan gambar sampingnya itu bahwa ikan torpedo serangga tuna itu adalah bentuk ikan perenang cepat. Ada bentuk pipih mendatar lateral. Jadi kecepatan renangnya tidak konstan. Walaupun dia ikan-ikan yang berarus deras atau bukan perenang cepat, tetapi dia bisa cepat, bisa melambat, bisa biasa-biasa saja. Nah, jadi ikan-ikan seperti ini adalah ikan-ikan yang golongan dari famili Cyprinid ya. Selanjutnya ada ikan-ikan yang mendatar dorsoventral. Artinya mendatar bagian atas dan ventral itu melebar ya. Jadi dia itu seperti sayap. Ikan ini hidup di dasar atau di atas dasar. Ada bentuk seperti ular. Jelas sangat panjang, bentuk seperti ular itu jumlah tulangnya itu sangat banyak, apalagi tulang belakang ya. Oke, kita lagi. Ada seperti benang. Ya, ada seperti benang, ada yang membulat, ada seperti pita dan ada bentuk lain. Nah, contohnya nanti kalian cari sendiri. Oke, ini adalah tulang akan membentuk pola dasar dari tubuh. Oke, adik-adik mahasiswa, kita akan membahas tentang pembagian dari sistem rangka atau disebut dengan sistem skeleton. Secara umum, rangka dibagi menjadi dua. Ada rangka aksial dan ada rangka apendikular. Rangka aksial artinya adalah rangka yang akan membentuk sumbu tubuh. Artinya, rangka-rangka aksial ini terletak di bagian tengah tubuh kita. Ya, contoh misalkan tulang tengkorak. Ya, kalau pada ikan itu berarti tulang tengkorak itu berada di tengah dari ikan tersebut. Selanjutnya ada rangka visceral. Rangka visceral itu adalah rangka yang membentuk lengkung insang dan derivatnya. Sedangkan rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak disebut kranium, tulang belakang disebut dengan tulang vertebrae, dan tulang rusuk disebut dengan costae. Sedangkan rangka apendikular itu adalah sebagai tulang anggota gerak disebut ya. Jadi berarti apa anggota gerak pada ikan? Sirip. Jadi sirip itu adalah sebagai anggota gerak. Jadi sirip adalah sebagai keseimbangan dia berenang dia. Habis itu pada ikan dia berenang, habis itu dia melakukan berenang cepat, berarti siripnya akan berbeda-beda pada setiap ekologi ikan tersebut atau habitat ikan tersebut. Selanjutnya, coba adik lihat gambar di bawah ini. Di sini adalah ikan yang menunjukkan nama-nama nomenklatur. Ini adalah ikan pada famili Cyprinid. Coba adik-adik mahasiswa lihat atau coba adik ini bahasa Latin. Jadi coba dibaca ya. Semoga lidah kalian bisa sesuaikan dengan bahasa ilmiah. Jadi di sini ada dibagi atas beberapa tulang yang banyak namanya ada di bagian tulang aksial atau disebut dengan tulang kranium atau tulang kepala. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Oke, adik-adik mahasiswa, coba kita bahas lagi tentang rangka aksial. Rangka aksial ya disebut kita ambil adalah kranium ya. Jadi perkembangan embrionik tulang kepala ikan itu terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Dari tiga besarnya akan membentuk chondrocranium, dermocranium, dan sponchocranium. Jadi apa itu
kondrokranium. Kondrokranium adalah yang terletak di tempurung kepala. Jadi pemukus otak berasal dari tulang rawan. Oke, kalau dermokranium tulang yang melengkapi kondrokranium, contoh tulang-tulang yang ada di bagian wajah ya. Sedangkan sphingokranium berasal dari penyokong lengkung insang. Jadi ada lengkung insang dan menjadi tulang-tulang tipis dari di tengkorak. Jadi ada lengkung insang, ada tulang hyoideus ya. Itu adalah pembagian dari tiga perkembangan perkembangan embrionik dari tulang. Oke, kita bahas tentang tulang kepala pada ikan jenis Elasmobranchi. Jadi pada tulang rawan, ya, seluruh bagian otak elasmo dibungkus tulang rawan tanpa batas yang nyata. Jadi agak sulit untuk membedakan pada ikan-ikan tulang rawan. Jadi saraf dan pembuluh darah berhubungan dengan otak. Jadi melalui lubang pada dinding tulang tengkorak. Jadi ada foramen ya. Lubang itu disebut dengan foramen. Jumlah lengkung insang pada ikan tulang rawan itu berkisar 7 pasang. Lengkung 1 dan 2 menjadi tulang tengkorak, 5 pasang yang lain tetap. Jadi hanya lengkung 1 dan 2 menjadi tulang tengkorak. Oke. Sampai sini adik-adik paham ya? Oke, adik-adik coba kita lihat perbedaan pada pada ikan bertulang rawan, yaitu otaknya jelas tidak ada pembagian. Jadi ini ada gambar kepala ikan cucut, ya, tengkorak ikan cucut, di mana hanya yang bergabung adalah tulang rawan rahang bawah, ya. Jadi 3-5 sama ya, 1-2 tulang insangnya bergabung seperti itu ya. Kita lanjut. Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada beberapa gambar yang harus kita lihat ya. Nah, coba kita lihat gambarnya. Bahwa gambar yang di sini ini ada tulang, namanya tulang-tulang belakang ya. Ada os cranium ya. Ada tulang belakang yang terbagi atas beberapa bagian, ada aksial, abdominal, dan caudal vertebrae. Ini disebut dengan kolumna vertebrae. Dan ada tulang koste yang tadi kita bahas. Tulang koste adalah tulang rusuk. Oke, kita bahas dulu tentang skull atau cranium atau tulang kepala. Ini yang sebelah Yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini adalah atas, sebelah kanan atas itu adalah tulang atap tengkorak yang terdiri dari bagian bas occipitale. Yang ini occipitale dasarnya ada atasnya dasar basis, atas oci ya, sedangkan samping adalah occipitale ya. Oke, sedangkan ini bawahnya ya, bawah yang bagian tengah itu bawah, sedangkan ini ada tulang mata dan ada tulang wajah. Oke, kita lanjut lagi. Yang optik adalah tulang yang membungkus bola mata ya, optik ya, tidak menjadi bagian tulang tengkorak.
ya, dia bukan termasuk bagian kranium. Terdapat tulang plurosphenoid dan orbitosphenoid. Okey, itu yang dijadikan tulang optik. Sedangkan tulang otik atau kapsul telinga disusun oleh prootik, epiotik, opistotik, preteotik, dan sphenotik. Itu adalah tulang yang membentuk kapsul telinga. Ada juga tulang dermal yang membentuk atap tengkorak. Ada tulang parental yang pada atap tengkorak bagian belakang, parental, ya. Ada tulang frontal dan nasal di antara dua lubang hidung. Jadi ada frontal dan nasal. Yang terletak di nasal itu hidung, frontal itu dahi, ya. Okey. Selanjutnya ada pada beberapa klostik ada tulang kecil yang menjadi tulang ini, iaitu postparental, postfrontal, dan prefrontal, ya. Ada postfrontal, ada prefrontal. Okey, cuba kita lihat lagi slide berikutnya. Okey, selanjutnya kita akan membahas tentang tulang squamosal. Ya, tulang dermal terdapat di telinga pada bagian samping tenggorok. Selanjutnya ada tulang rahang atas, ada premaksila, ya, ikan buas dilengkapi gigi. Maksila, ikan buas dilengkapi gigi juga, ya. Ada jugal, ada quadratojugal, ya. Selanjutnya ada tulang dermal, ya, di langit-langit mulut membentuk atap tengkorak. Ada prevomer, endopetegroid, ya. Kalau prevomer itu satu pasang, endopetegroid satu pasang, ectopetegroid satu pasang, palatin satu pasang, parasphenoid satu buah. Itu secara umum. Tulang rahang bawah terdiri dari dentari dilengkapi gigi. Kalau yang ikan-ikan yang memang pemangsa, ada angular dan ada artikular. Jadi artikular itu adalah seperti sendi rahang bawah, ya. Okey, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian vertebrae dan costae. Vertebrae adalah tulang belakang yang tersusun di bagian tengah dari atau bagian medial dari tubuh. Vertebrae itu berkembang sejak embrio, berasal dari sklerotom yang ada sekeliling notokorda dan batang serap. Itu masa awal perkembangan dari larva. Tiap skeleton menjadi 4 pasang tulang rawan disebut dengan arcuolea, ya. Masing-masing disebut dengan arcula, dan dua buah atau dua bagian di atas dan dua buah atau dua bagian di bawah. Coba kita lihat di bagian perkembangan awal dari tulang vertebrae. Ini dia disebut dengan arcuolea. Jadi dia ada sepasang atas dan ada sepasang bawah. Macam-macam vertebrae menurut cara pembentukannya. Ada monospondili atau monospondylus dan ada dipospondylus. Jadi kalau yang dikatakan mono itu adalah interdorsal dan intervertebral menyatu menjadi somit. Sedangkan yang B itu basi, ya, basi dorsal dan basi ventral menjadi somit. Somit A dan B akan membentuk sentrum. Jadi antara interdorsal dan ventral, ya, antara basi dorsal dan basi ventral akan membentuk sentrum. Sedangkan pada dipospondylus, somit A dan B tidak bersatu sehingga terdapat ruas-ruas tulang punggung. Jadi apabila yang punya ruas-ruas akan membentuk dipospondylus. Okey. Coba kita lihat nomenklatur atau pembagian dari tulang belakang. Ini gambarnya. Jelas bahwa di sini tulang vertebrae itu terbagi atas axial vertebrae, abdominal vertebrae, ya. Ini AF ini artinya axial vertebrae, abdominal vertebrae, dan caudal vertebrae, dan ada tulang ekor disebut dengan urestellus. Di sini ada tulang costae, ya. Tulang costae jelas ini yang samping ini tulang costae yang akan melindungi organ dalam atau organ internal ikan. Jadi di sini
berbeda pada ciprinit itu akan terdapat aparatus Weberian atau disebut dengan tulang Weber. Okey, cuba kita lihat slide berikut. Pada famili ciprinit dan Siluridae terdapat 3 ruas pertama tulang punggung yang terletak di bahagian aksialnya, aksial vertebrae. Jadi 1, 2 dan 3 itu bergabung menjadi tulang Weberian atau tulang aparatus Weberian. Dengan fungsi adalah menyalur getaran suara dari resonansi gelembung renang ke telinga. Jadi dia sebagai getaran, dia sebagai melindungi gelembung renang, dia juga sebagai pembawa suara ke telinga. Okay, coba kita lihat satu persatu. Coba kita lihat apa tulang-tulang aparatus Weberian, iaitu ada colostrum scapium, terbentuk dari lengkung neural atau lengkung saraf vertebrae pertama. Ada intercalarium, terbentuk dari lengkung neural vertebrae kedua, dan ada tripus dari rusuk vertebrae ketiga. Ini ketiga atau keempat tulang ini adalah tulang aparatus Weberian atau tulang Weber. Ada juga tulang intermusculus atau interotot. Jadi ada tulang di dalam otot. Seperti itu bahasanya ya. Di dalam terdapat lagi terpisah satu dengan lain. Contohnya pada ikan bandeng. Jadi fungsinya belum diketahui dengan jelas, tetapi secara penelitian yang sudah terbukti bahwa contoh pada ikan bandeng dia mempunyai otot-otot yang kokoh, ya. Jadi otot-otot yang kokoh sehingga dia mempunyai gaya dorong yang kuat juga. Okey, coba kita lihat berikutnya. Lagi. Okey, masih tentang rangka visceral. Rangka visceral itu menyokong insang yang mengelilingi paring. Kita dapat lengkung insang, ya, 2 bagian jadi tulang tengkorak, 5 penyokong insang. Lengkung insang terakhir menjadi bagian dari faring. Jadi coba kita lihat nanti lengkung insang. Jadi ada yang disebut dengan faring. Masing-masing jurji insang disebut dengan branchialis. Terdapat berapa tulang, iaitu brachybranchialis, hypobranchialis, ceratobranchialis, epibranchialis dan pharyngobranchialis. Itu adalah bagian dari lengkung insang atau disebut dengan arcus branchialis. Seperti itu kira-kira ya. Semoga adik-adik mahasiswa mengerti ya. Okey, kita lanjut. Gambar berikutnya ini adalah tulang rahang, ini tulang insang dan tenggorokan. Ini dia tulang tenggorokan itu faring. Coba perhatikan bahwa ini adalah ada berapa nama ceratobranchialis, ecibranchialis, ya. Ada berapa tulang. Sedangkan yang gambar yang okey, kita ulang ya. Ini ada tulang yang rahang, tulang tenggorokan, ada tulang-tulang lidah dan penutup insang. Jadi ada tulang penutup insang bagian bawah ya. Jadi ada tulang lidah. Jadi ikan itu punya tulang. Disebut dengan tulang arcus iodeus. Kalau yang di tengah ini disebut arcus branchialis, sedangkan ini masih tulang-tulang rahang atas atau maksila dan premaksila. Okey.
Coba kita lihat di bawah ini, gambar di bawah ini, yaitu ada disebut dengan skeleton appendicular yang terdiri dari pinna pectoralis, pinna pelvis, ada pinna analis, pinna caudalis, dan pinna dorsalis. Pinna pectoralis itu sepasang, sedangkan pinna pelvis itu juga sepasang. Yang lain adalah tunggal. Selanjutnya ada pinna pectoralis. Oke, fungsi pinna pectoralis ini adalah sebagai pendorong maju mundur, ya, dan jelas dia sebagai pengemudi, ya, sebagai pengemudi dari ikan itu, cara dia berenang. Kita bahas satu pinna pelvis, yang adalah pinna yang berpasangan atau sirip berpasangan, dan pinna dorsalis. Sedangkan kita lihat dari bentuk posturnya, pinna pelvis dia sebagai pendorong juga, tetapi dia pendorongnya bisa ke atas dan bisa bisa menaikkan dan menurunkan berenang. Jadi dia fungsinya untuk ikan itu naik dan turun ke bawah. Sedangkan pinna dorsalis berfungsi sebagai penyimbangan. Jadi dia sebagai keseimbangan dia saat dia berenang, sama dengan fungsi dari pinna analis atau sirip anal. Pinna analis atau pinna caudalis atau sirip caudal dan sirip anal itu yang jelas sirip anal itu sama dengan sirip dorsal, ya, sebagai penyimbangan. Sedangkan pinna caudalis jelas dia sebagai pendorong utama. Gaya dorong pertama dan elektabilitas dia ada di bagian dari pinna caudalis. Jelas ya, bahwa itu jelas. Makanya bentuk dari ekor itu menentukan habitatnya atau gaya dia berenang. Kita lihat bentuk kaudal atau bentuk ekor, ya, atau bentuk pinna caudalis, ya. Jadi kita lihat dengan bentuk dia gaya berenang. Ada bentuknya protoserkal, dipiserkal, heteroserkal, homoserkal. Jadi ada 4 bentuk tulang ekor bagian kaudal. Jadi tulang ini jadi dari keempat itu, kalau protoserkal itu runcing, sedangkan diptero itu agak luasnya tidak mencapai ekor dan tidak runcing, dia lebih ke sudutnya tumpul. Heteroserkal hanya satu yang runcing, satu yang tumpul. Sedangkan homoserkal itu sama-sama runcing dan dia seperti bentuk cagak. Jadi dari ke satu dan ketiga sampai keempat itu homoserkal adalah ikan yang mempunyai daya dorong yang kuat adalah pada homoserkal, karena dia siripnya itu ada bercagak dua, jadi seimbang, ya. Oke. Jadi tulang punggung terakhir berubah menjadi orostelus, ya. Ujung korda terosifikasi, menempel 7 tulang hipural dan 3 tulang tambahan disebut dengan epural. Coba kita lihat gambarnya. Ada 3 epural, ada 7 atau 7 Kalau ini 6 tambah 1 yang sudah termodifikasi. Oke, kita lanjut lagi tentang rangka secara literatur itu dapat menjadi dua.
ada disebut dengan eksternal skeleton dan internal skeleton. Jadi kalau eksternal skeleton terdiri sisi kulit jaringan penghubung yang menghubungkan kulit dengan otot, tulang dan dengan tulang, tulang dengan tulang rawan, tulang keping tutup insang dan apendik. Sedangkan internal skeleton sudah kita bahas tadi. Jadi yang kita bahas adalah sekarang eksternal skeleton. Jadi ada apa bentuk fungsinya dan bentuknya ya. Fungsi adalah penghubung organ bagian luar dan bagian dalam bentuk membran skeleton, yaitu tulang rawan yang tulang jati, kulit dengan otot antar bagian. Jadi beberapa membran yang penghubung ya ada disebut dengan preneural sheath melindungi saraf ya. Ada juga perimerium pembungkus saraf. Selanjutnya ada perikondrium pembungkus tulang rawan, ada perisosteum pembungkus tulang sejati, ada peristonium pembungkus organ tubuh pembatas rongga, ada perimesium pembungkus otot, ada perikardium pembungkus jantung serta membatasi dengan organ yang lain. Ada mesenterium pembungkus organ tubuh bagian dalam sehingga organ menjadi kompak. Seperti itu arti dari setiap istilah dan internal skeleton. Baik, materi perkuliahan online kita sudah selesai untuk hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian adik-adik mahasiswa. Terima kasih juga sudah menonton dan mendengarkan video ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi evaluasi dan latihan. Silakan kalian sediakan catatan untuk kalian tulis pertanyaannya. Terima kasih. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.